Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya pada sehat ya. Nah, hari ini kalian belajar bersama Ustadzah Hamidah. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita pelajari dapat dengan mudah diterima dan bermanfaat nantinya. Amin. Yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah mempelajari tentang manfaat keragaman sosial budaya, mempelajari tentang macam teknik batik, mempelajari tentang hal dalam mempersiapkan membuat iklan media elektronik, dan mempelajari tentang efek tubuh jika kekurangan air. Oke, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kalian siapkan dulu bukunya. Jika sudah siap, oke, kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran lebih lengkapnya. Disimak baik-baik ya. Kita memasuki tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Keragaman yang ada sebaiknya bukan menjadi pemecah belah persatuan, akan tetapi sebagai memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Organisasi merupakan salah satu contoh bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Dalam sebuah organisasi, keragaman yang dimiliki oleh tiap-tiap anggotanya disatukan dalam tujuan. Seperti contoh di sini ada Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Ini bisa kalian lihat di buku halaman 100. Kita baca bersama ya. Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan sehingga tetap lestari.
Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Perlu digarisbawahi ya, tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat bakat dan kreativitas di bidang seni tari. Jadi di sini sudah jelas banyak sekali keberagamannya. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjadi kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Jadi, keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan nasional adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Kira-kira apa lagi manfaat keragaman sosial budaya lainnya? Ada yang bisa menjawab? Oke. Manfaat keragaman sosial antara lain menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai identitas atau pengenal bangsa di mata internasional, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan negara. Mari kita saksikan percakapan antara Ustadzah Zahra dan Bimo. Anak-anak, ada yang bisa sebutkan keanekaragaman budaya Indonesia? Saya karya seni kriya. Apa itu seni kriya? Seni kriya itu merupakan contoh karya seni yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Iya betul Zahra, dan salah satu contohnya yaitu batik yang sudah dikenal di seluruh Nusantara. Berikut adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Motif batik Solo Parangkusumo, motif batik Cirebon Megamendung, salah satu contoh motif batik Pekalongan, dan motif batik Yogyakarta Ceplok. Teknik atau cara pembuatan batik terbagi atas 3, yaitu selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya,
motif batik parang, rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Dengan mempelajari dan mencintai ragam motif batik Nusantara, berarti kita ikut serta dalam melestarikan budaya bangsa. Kekayaan motif batik Nusantara merupakan kebanggaan budaya Indonesia. Batik merupakan ciri khas Indonesia dan telah dikenal internasional. Batik dapat dikenal internasional juga karena dipromosikan melalui media elektronik dan media cetak. Dalam pembuatan iklan media elektronik, kita perlu membuat storyboard. Apa itu storyboard? Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, storyboard itu berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Ini adalah contoh storyboard dari iklan layanan masyarakat, yaitu penghematan air. Tubuh manusia memerlukan asupan air bersih yang cukup. Kurangnya asupan air dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. 2. Menurunkan konsentrasi. 3. Menyebabkan halusinasi. 4. Menyebabkan infeksi kandungan kemih. 5. Membuat kulit kusam. Dan terakhir, mengganggu fungsi ginjal. Nah, itu adalah pembelajaran terakhir kita hari ini. Apa saja sih yang telah kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini yaitu keragaman sosial budaya bermanfaat. Salah satunya yaitu sebagai ikon bangsa dan menambah pendapatan negara. Kemudian, teknik membatik itu ada 3 cara, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik sablon atau cetak. Dan hal yang harus disiapkan terlebih dahulu dalam membuat iklan media elektronik yaitu membuat storyboard. Kemudian, tubuh apabila kekurangan air akan kehilangan konsentrasi, terkena gangguan ginjal dan berhalusinasi. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Baiknya kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai untuk latihan soal, kalian bisa mengerjakan di buku Bu Pena halaman 210. Nah, itu bisa kalian kerjakan untuk mempersiapkan penilaian tengah semester, tapi tidak perlu untuk dikirimkan, hanya dikerjakan saja. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.